Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian stomata. Sebelumnya stomata berasal dari bahasa Yunani yang berarti lubang atau porus, sehingga bisa kita simpulkan bahwa pengertian stomata yaitu lubang-lubang kecil yang terdapat pada tanaman yang dikelilingi oleh dua sel epidermis khusus yang disebut dengan sel penutup. Kemudian letak dari stomata ini yaitu bisa berasal atau bisa berada pada kedua sisi daun, juga bisa terdapat atau terletak di salah satu sisi daun. Seperti jika stomata terletak di bagian atas sisi daun, disebut dengan adaksial atau disebut juga dengan daun epistomatik. Sedangkan jika stomata ini terletak pada sisi bagian bawah daun, maka disebut dengan abaksial atau daun hipostomatik. Stomata memiliki beberapa fungsi pada tanaman atau pada proses penting pada tanaman, yaitu yang pertama pada proses fotosintesis, di mana proses ini yaitu proses pembentukan makanan pada tanaman, di mana dibutuhkannya karbon dioksida atau CO2 yang berada di atmosfer atau di udara bagi tanaman melalui stomata ini. Begitupun sebaliknya pada proses respirasi tanaman. Yang kedua yaitu pada proses transpirasi, di mana terjadinya penguapan udara pada permukaan daun. Ini terjadi melalui bukaan stomata yang juga berfungsi untuk menghubungkan udara luar dengan udara di dalam tanaman agar tidak terlalu panas bagi tanaman. Ini juga berfungsi untuk mengantarkan zat mineral ke bagian tanaman lainnya. Yang ketiga yaitu fungsi stomata juga berfungsi untuk mencegah kehilangan air pada tumbuh tanaman. Karena seperti yang kita tahu, pada malam hari tidak terjadi proses pembuatan makanan pada tanaman karena tidak adanya cahaya matahari. Oleh sebab itu, stomata akan menutup pada malam hari yang bertujuan untuk mengurangi pengeluaran air atau penguapan udara yang tidak diperlukan bagi tanaman. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan densitas stomata pada tumbuhan. Densitas stomata adalah distribusi, penyebaran atau tingkat kerapatan stomata pada daun suatu tumbuhan atau suatu tanaman. Sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi densitas stomata ini sendiri adalah kondisi cuaca, intensitas cahaya, dan suhu dari suatu daerah pada letak tanaman atau tumbuhan itu sendiri. Selain itu, pada faktor internal, tipe-tipe daun juga mempengaruhi densitas atau tingkat kerapatan stomata pada daun tanaman itu sendiri. Dengan demikian, faktor-faktor ini menyebabkan aktivitas dari stomata atau penyerapan CO2 dari stomata bervariasi pada setiap jenis daun dengan kondisi cuaca yang berbeda-beda. Saya akan sedikit menjelaskan tentang tipe penyebaran stomata pada tanaman. Yang pertama itu ada tipe apel atau tipe Morbei, di mana tipe ini letak stomatanya tersebar pada bagian sisi bawah daun saja. Contohnya seperti tanaman apel, peach, tanaman kenari, dan tanaman Morbei. Lalu yang kedua ada tipe kentang, di mana tipe ini stomatanya menyebar banyak pada sisi bagian bawah daun, namun sedikit pada sisi atas permukaan daun. Contohnya seperti kentang, kubis, buncis, juga tomat. Lalu yang ketiga ada tipe oat, di mana tipe ini stomatanya menyebar sama banyak pada kedua sisi bagian, yaitu sisi bawah dan sisi atas permukaan daun. Contohnya seperti tanaman jagung, oat, dan rumputan. Yang keempat ada tipe lili hutan, di mana tipe ini stomatanya hanya menyebar pada epidermis daun bagian atas. Contohnya seperti tanaman lili air dan banyak tumbuhan yang hidup di atas permukaan air lainnya. Lalu yang kelima ada tipe Petomogeton, di mana tipe ini sama sekali tidak memiliki stomata, namun jika ada dia bersifat vestigial, yaitu vestigial ini karakter suatu organ yang sudah berevolusi dengan tempat hidupnya. Contohnya seperti tanaman yang hidup di bagian dalam air atau di dasar air. Yang pertama saya akan menjelaskan tipe Amarylliaceae, yaitu tipe yang berbentuk seperti ginjal dan arah membukanya sejajar dengan epidermis. Contohnya tanaman bakung.
Nah, yang kedua ada tipe Gramineae, yaitu sel penutupnya berbentuk halter dan arah penebalannya searah dengan dinding sel dan arah membukanya sejajar dengan epidermis. Contohnya Poaceae dan Cyperaceae. Yang ketiga ada tipe Minium, yaitu sel penutupnya berbentuk ginjal dan dinding perut, lalu dalam dan tipis. Contohnya yaitu pada tanaman lumut dan sejenis Pityridophyta. Yang keempat ada tipe Haleborus, yaitu berbentuk ginjal, sebagian dalam dan luarnya tebal, lalu arah membukanya tegak lurus dengan epidermis. Contoh tanamannya itu contoh pada tanaman Dicotyledonea. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari stomata. Yang pertama itu ada sel penutup, atau biasa juga disebut dengan sel penjaga atau guard cell. Nah, sel penutup ini merupakan sel-sel epidermis yang telah mengalami perubahan bentuk dan fungsinya. Sel penutup ini berbentuk seperti ginjal, berupa sepasang sel simetris yang membentuk sebuah celah. Nah, sel ini berguna dalam mekanisme kerja stomata untuk membuka dan menutupnya. Yang kedua itu ada sel tetangga. Sel tetangga merupakan sel-sel yang letaknya berdampingan atau berada di sekitaran sel penutup. Sel tetangga ini melakukan fungsinya secara berasosiasi dengan sel penutup. Yang ketiga ada celah atau porus. Di antara sel penutup terdapat sebuah celah yang berbentuk seperti lubang kecil. Sel penutup mampu membuka dan menutup celah berdasarkan perubahan osmosisnya. Dan yang terakhir ada ruang udara dalam. Ruang udara dalam merupakan ruang antar sel yang besar dan memiliki fungsi ganda dalam fotosintesis, transpirasi, dan respirasi. Yang pertama, mekanisme membukanya stomata. Stomata akan membuka jika H+ mATP fase dalam membran plasma yang diaktifkan cahaya light activate yang berfungsi memompa H+ keluar dari sel penutup. Selanjutnya, pada plasma membran channel membawa K+ ke dalam sel penutup. C-almin dibawa ke dalam dengan C-almin per H+ import. Air masuk ke dalam sel penutup dan stomata akan membuka. Dua mekanisme menutupnya stomata. Stomata dibatasi oleh adanya sel penjaga dan sel penutup. Sel penutup adalah serat halus selulosa pada dinding selnya yang tersusun melingkar. Pola susunan ini dikenal dengan miselia radial. Karena serat selulosa ini relatif tidak elastis, maka jika sel penutup menyerap air mengakibatkan diameter tidak membesar melainkan memanjang, sehingga sel penutup akan melengkung ke arah luar dan terbukalah poros antar celah stomata. Ketika sel menutup mengambil air melalui osmosis, sel penutup akan membengkak dan semakin dalam keadaan turgidnya. Perubahan tekanan turgon yang menyebabkan membuka dan menutupnya stomata. Kedua yaitu faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata. Yang pertama, faktor eksternal antara lain cahaya matahari, konsentrasi CO2, dan asam absiat (ABA). Cahaya matahari merangsang sel penjaga menyerap ion K+ dan air, sehingga stomata membuka pada siang hari. Konsentrasi CO2 yang rendah di dalam daun sel juga menyebabkan stomata membuka. Stomata akan menutup apabila terjadi cekaman air. Pada saat cekaman air, zat pengatur tumbuh ABA diproduksi di dalam daun yang menyebabkan membran menjadi bocor sehingga terjadi kehilangan ion K+ dari sel penjaga dan menyebabkan sel penjaga mengkerut sehingga stomata menutup. Yang kedua, faktor eksternal yaitu jam biologis. Faktor eksternal jam biologis memicu serapan ion pada pagi hari sehingga stomata membuka. Sedangkan pada malam hari terjadi menyebabkan sel penjaga menyebabkan stomata menutup. Jelaskan tentang tipe stomata berdasarkan letak sel tetangganya. Sel tetangga adalah sel yang berperan penting dalam perubahan osmotik yang mengatur dalam lebar, celah, dan gerakan sel penutup. Ada 4 tipe tumbuhan berdasarkan letak sel tetangganya. Yang pertama yaitu tipe anomostik. Ada tipe sel tetangga yang memiliki kesamaan bentuk dan ukuran dengan sel epidermis. Tipe ini biasanya terdapat pada tumbuhan Malvaceae. Yang kedua, tipe anisositik, yaitu sel penutup dikelilingi oleh 3 sel tetangga yang tidak berukuran sama. Tipe ini biasanya terdapat pada tumbuhan Solanaceae. Yang ketiga adalah tipe parasitik, yaitu tipe sel penutup yang didampingi oleh 1 sel tetangga atau lebih. Biasanya terdapat pada tumbuhan Mimosaceae.
Yang keempat yaitu tipe diasitik, yaitu tipe stomata yang dimiliki oleh dua sel tetangga dan terdapat pada keluarga Acanthaceae.